sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam kesempatan pagi hari ini kita dikumpulkan dan dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan kemuliaan untuk melaksanakan sebuah kegiatan yang sangat suci dan dipandang mulia di sisi Allah dan Rasulullah. Apa yang sedang kita lakukan, nak? Yang kita lakukan pada saat ini adalah melaksanakan sebuah kegiatan yang disebut dengan tarhib Ramadan. Apa makna tarhib? Tarhib berasal dari kata rahaba yurahibu tarhiban. Artinya seseorang yang memiliki dada yang luas. Maka sudah seharusnya seseorang ketika datang bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, dadanya dipenuhi dengan rasa suka dan cita, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan, hatinya diiringi dengan rasa sukacita akan datangnya bulan yang mulia, bulan suci, yakni bulan suci Ramadan. Maka cukuplah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alal niran." Siapa orang kata Nabi. Nabi ini orangnya jujur, terkenal dengan julukan Al-Amin. Nabi nggak pernah berkata bohong. Kata Nabi, siapa orang gembira doang. Pertanyaan Bapak, ketika datang Ramadan, perasaan kamu gimana? Senang, gembira, atau malah susah? Senang. Aduh, Ramadan lagi, suruh nahan lapar. Senang main petasan. Oh, kenapa senang bisa main petasan? Nah, kegembiraan yang hadir dalam diri dan jiwa kita cukup. Itu menjadi sebuah tanda. Apa kata Rasulullah? Haramallahu jasadahu 'alan niran. Allah akan haramkan dirinya, jiwanya terjilat dari jilatan api neraka. Nah, coba perhatikan Bapak baik-baik. Yang ngobrol, nanti ada Pak Api keliling, suruh berdiri Pak Api yang ngobrol. Dengarkan baik-baik. Sebentar, nggak lama kok, nggak sampai siang nggak. 2 jam. Hanya 2 jam. Hanya beberapa menit saja. Dengarkan. Kamu tahu nggak apa itu Ramadan? Ramadan itu kalau dalam bahasa Arab terdiri dari 5 huruf. Huruf Ra, Mim, Dhad, Alif, dan Nun. Huruf-huruf yang terangkai pada kata Ramadan itu memiliki keistimewaan dan keutamaan dan makna yang luas. Dari huruf Ra dalam kata Ramadan bermakna rahmah. Artinya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kasih sayang Allah. Bagaimana Allah nggak kasih sayang kepada kita? Coba kamu bayangkan. Satu ibadah sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan, pahalanya sama seperti kita melaksanakan ibadah wajib di bulan lain. Satu ibadah wajib yang kita laksanakan di bulan Ramadan, pahalanya Allah lipat gandakan 70 kali, bahkan 100 kali lipat. Bahkan kita nggak tahu berapa kali lipat yang Allah gandakan. Diamnya orang berpuasa seakan-akan dia membaca tasbih. Maka seseorang yang paham betul, mengerti betul tentang keutamaan yang ada dan Allah berikan kepada kita di bulan suci Ramadan, maka dia akan merebutnya, dia akan meraihnya, dia akan mendapatkannya, dan dia akan menggapainya dari kasih sayang yang Allah berikan kepada kita di bulan suci Ramadan. Huruf yang kedua yang berangkai kata Ramadan adalah huruf Mim. Apa Mim? Mim bermakna maghfirah. Nah, kita sadari betul, kamu ini dan Bapak nih, kita ini makhluk yang punya dosa nggak? Punya. Ada di sini. Pak, saya nggak punya dosa. Ada. Satu-satunya makhluk di dunia ini yang maksum. Apa maksum? Terjaga dari dosa dan kesalahan cuma satu-satunya. Siapa? Dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi itu maksum sebenarnya, gak punya dosa. Kita sadar, kita punya banyak salah. Salah dengan sesama teman, salah murid dengan guru, salah seorang anak dengan orang tua. Sama, bapak ini walaupun orang tua masih punya emak, saya juga anak. Maka momentum Ramadan, ketika Allah curahkan berbagai macam pintu-pintu keampunan kepada kita. Yuk, sebelum datang Ramadan, nanti ada sebuah agenda kita saling bermaaf-maafan. Maka maaf yang kita minta dari seorang hamba itulah menjadi sebuah tanda dan bukti turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ramadan adalah sebuah bulan di mana pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Allah kemudian merantai dan membelenggu setan atau iblis di dalamnya. Dan disitulah kemudian Allah curahkan segala pintu ampunan kepada kita semua. Yang mana dikata dalam bulan Ramadan, kita datang kepada Allah memohon ampun, dan pastilah Allah akan memberikan ampunannya kepada kita. Huruf Dhad. Apa makna Dhad dalam kata Ramadan? Dhad bermakna dhamana, yang memiliki makna jaminan. Kata Nabi Muhammad, nih jaminan dari Rasulullah, siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, maka jaminannya Allah akan berikan sebuah surga. Apa nama surganya? Ada yang tahu? Firdaus. Ada yang tahu nama surga bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan? Nama surganya adalah Ar-Rayyan. Siapa yang pernah ke surga? Belum. Angkat tangan yang mau ke surga. Mau ke surga? Mau berangkat sekarang apa besok? Kapan? Sekarang kita berangkat ke surga nih. Ya, jangan, Pak. Syaratnya satu, metong dulu. Allah siapkan Allah siapkan namanya surga Ar-Rayyan. Kita memang gak pernah ke surga, tapi berita tentang surga itu sudah sampai ke telinga kita. Kata Nabi, di surga itu Allah sudah menyiapkan kenikmatan, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang membahagiakan diri kita. Apa Pak yang Allah siapkan? Kalau kamu menganggap datang ke laut, Pak, laut itu indah. Apakah di surga ada laut? Yakinlah, sesuatu yang indah yang kamu pandang di dunia itu lebih indah di surga. Ma la 'ainun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara fi qalbil bashar. Surga itu sebuah kenikmatan yang mana mata kita memandang enggak pernah kita lihat di dunia. Kenapa? Di surga lebih nikmat. Di surga lebih indah. Di surga lebih dari apa yang kita rasakan dari pemandangan mata kita. Lebih indah dari pendengaran kita. Dan tidak pernah terlintas sedikit pun dalam hati setiap sanubari manusia bahwa itulah surga Allah Subhanahu. Yang keempat, Allah menitipkan huruf alif dalam kata Ramadan yang bermakna aminah. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan akan mendapatkan jaminan keamanan dari Allah. Ada sebuah cerita, dengarkan baik-baik. Dulu ada salah seorang sahabat namanya Tolhah. Beliau bermimpi ada sosok dua pemuda. Yang mana karakter pemuda yang pertama dalam mimpinya, pemuda ini rajin ibadah, rajin sholatnya. Kalau sudah azan, bunyi beduk di musola dipukul, langsung berangkat ke musola, kayak Pak Hamid. Luar biasa semangat ibadahnya. Tapi sayang, seribu sayang, umurnya pendek. Ada pemuda yang kedua, biasa-biasa aja hidupnya, tapi semua kewajiban dia jalankan. Tidak ada ibadah yang istimewa dalam hidupnya, kayak si Adul. Tapi
Tapi luar biasanya Allah berikan dia umur yang panjang. Tolhah dalam mimpinya bermimpi dua pemuda ini kemudian bertemu di surga, udah mati. Ketika dilihat, kok ternyata di surga dua-duanya masuk surga. Yang lebih istimewa surganya pemuda yang kedua, si Adul, yang umurnya mana? Panjang. Setelah terbangun, sahabat Tolhah kemudian bercerita kepada Rasulullah, "Ya Rasul, dari cerita mimpi yang aku sampaikan ini apa maknanya wahai Rasul?" Maka Nabi Muhammad menjawab dan mengatakan, "Hei Tolhah, perhatikan bagaimana Allah menakdirkan pemuda yang pertama umurnya pendek, kemudian pemuda yang kedua umurnya panjang. Maka sudah barang tentu ketika pemuda yang kedua diberikan umur yang panjang, maka dia akan berjumpa dengan Ramadan demi Ramadan, tahun demi tahun berikutnya dan berikutnya. Dan itulah sudah menjadi sebuah modal bagi pemuda tersebut untuk memupuk amal sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada sesuatu yang menggembirakan diri kita pada pagi hari ini kecuali rasa syukur kepada Allah. Kenapa? Karena saat ini kita masih diberikan umur panjang. Bagaimana keadaan teman-temanmu? Ada yang punya teman sudah meninggal? Bagaimana keadaan orang tua kita? Kalau udah datang Ramadan nih, Bapak kalau udah dengar kata-kata begini nih, marhaban Ya marhaban, ya, selamat datang bulan suci Ramadan dan lain sebagainya, langsung terenyuh. Sakit nak? Kenapa? Ada wajah yang dirindukan, wajah yang Ramadan tahun lalu Bapak masih lihat, tahun sekarang udah nggak dilihat lagi. Kenapa? Karena ajal sudah menjemputnya. Ayo, mumpung Allah menganugerahkan umur yang panjang kepada kita, jangan sia-siakan. Ramadan sudah ada di depan mata kita. Hanya orang-orang yang merugi, kata Rasulullah, ragima anfur rajulin, sial. Siapa yang sial? Datang bulan suci Ramadan gak dapat ampunan dari Allah. Ramadan itu ibadah yang istimewa, tidak seperti ibadah-ibadah lainnya. Kalau ibadah lainnya kita nggak bisa pura-pura. Ada orang sholat pura-pura, nggak bisa. Ada orang zakat pura-pura, nih, terus kita diambil lagi, nggak bisa. Tapi satu ibadah yang bisa pura-pura cuma satu, puasa. Adul puasa ngakunya. Siang bolong dia bawa 2 piring masuk ke kamarnya. Waduh. Dihabak itu makanan. Habis makan, dilap mulutnya, keluar dari pintu kamarnya jalan sempoyongan. Aduh, gue lapar nih. Bisa pura-pura kayak gitu? Bisa. Bisa. Makanya Ramadan adalah ibadah sirriyah. Ibadah yang mana hanya Allah dan hambanya yang tahu. Ini merupakan sebuah istimewa, ibadah yang sangat istimewa dan dipandang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, huruf yang terkandung dalam kata Ramadan adalah huruf nun yang bermakna nikmat. Tidak ada sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, khususnya umatnya Nabi Muhammad, kecuali datangnya bulan suci Ramadan. Dan ingat, nikmat yang Allah sediakan kepada kita dan nikmat yang Allah miliki itu seluas samudra di lautan. Pak, dari samudra kenikmatan yang Allah punya, berapa Pak bagian buat manusia? Tahu nggak? Allah punya nikmat seluas samudra. Bagian yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan kepada manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga datangnya kiamat hanya seukuran Allah mencelupkan sebuah jarum, kemudian jarum itu yang Allah celupkan di samudra Allah angkat. Nah, air yang nempel di jarum itu nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia sejak zaman Nabi Adam hingga hari kiamat. Pertanyaan saya, Allah masih punya nggak stok nikmatnya? Masih. Sisa nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia ke dunia, Allah simpan nanti di akhirat. Maka merugi
Orang-orang yang ketika datang bulan suci Ramadan tidak memiliki jiwa dan perasaan bahagia, nggak ada tuh. Ramadan mah biasa aja. Kenapa? Karena yang namanya kita menyambut bulan suci Ramadan perlu 3 persiapan. 1, iman. 2, ilmu. 3, pensucian hati. Orang kalau punya imannya tebal, imannya kuat, datang bulan suci Ramadan, dia sudah bersiap-siap. Bahkan siapnya para ulama kita tidak hanya datangnya bulan suci Ramadan, 2 bulan sebelum datangnya Ramadan, Rajab dan Sya'ban. Mereka sudah berdoa kepada Allah dengan kalimat Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ayo sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Sekali lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkatkanlah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami untuk dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan dan wujudkan segala maksud, tujuan dan cita-cita kami. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, persiapan yang harus kita lakukan sebelum datangnya bulan suci Ramadan apa? Tingkatkan keilmuan kita. Karena sungguh seseorang yang beribadah tanpa ilmu, kata Rasulullah, mardudatun la tuqbal. Orang kalau beramal ibadah tanpa disertai dengan ilmu, maka amalnya tertolak dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh. Dulu di zaman Jepot ada 4 pemuda, Adul, Alif, Rizki, Damar. Sholat jamaah di musola. Keempat pemuda ini, mohon maaf, semangat ibadahnya kuat, tapi amal ngaji rada orang doyan. Amal ngaji rada orang doyan. Semangat ibadahnya kuat, tapi ilmunya nggak ada. Abdul jadi imam, di belakang teman-temannya jadi makmum. Takbir dia, Allahu Akbar. Sholat seperti layaknya orang berjamaah. Hingga pada saat tahiyat akhir, tiba-tiba jatuh tuh dari musola, tikus gede banget. Mana palanya botak? Kaget itu Syadul. Botak. Pertanyaannya, sholatnya batal nggak? Kita mengucapkan 2 huruf aja yang mengandung arti. 2 huruf mengandung arti. Jadi ada bahasa Arab cuma 1 huruf tapi ada artinya. Contoh, artinya jauhkanlah. Lah ini botak. Batal sholatnya. Di belakang tuh si Rizky. Dul, kalau sholat jangan ngomong. Sendirinya ngomong. Sampingnya Rizky. Lu sholat ngomong lagi. Sisa berapa?